Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, mari kita belajar tentang sejarah Indonesia, yakni tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Untuk yang pertama, mari kita bahas tentang strategi dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman sekutu dan Belanda. Berbagai alasan dikemukakan oleh Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Menurut perjanjian Potsdam pada Agustus 1945, Belanda masih menganggap dirinya berdaulat atas Hindia Belanda. Pada bulan September 1945, Dr. Hubertus, wakil gubernur jenderal Hindia Belanda yang mengungsi di Australia, menyatakan pada Laksamana Mountbatten, Panglima Sekutu di Asia Tenggara, untuk tidak mengakui Republik Indonesia karena dianggap ciptaan Jepang. Di lain pihak, bangsa Indonesia mempunyai prinsip dasar pandangan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bangsa Indonesia pun mempunyai hak untuk merdeka. Selain itu, kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah oleh karenanya dari Jepang. Kemerdekaan Indonesia diperoleh atas usaha Indonesia sendiri tanpa campur tangan pemerintah Jepang. Oleh karenanya, bangsa Indonesia pun berupaya untuk mempertahankan kemerdekaannya dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Pertama adalah kedatangan sekutu atau Nica. Setelah Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menugaskan Jepang untuk mempertahankan keadaan seperti adanya sampai dengan kedatangan pasukan sekutu ke Indonesia. Di lain pihak, bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya dan sedang sibuk melakukan upaya-upaya perebutan kedaulatan dari tangan Jepang. Selain itu, rakyat juga berusaha untuk memperoleh senjata dari tentara Jepang. Karena pihak Jepang tidak mau menyerahkan senjatanya, terjadi pertempuran-pertempuran dahsyat di berbagai daerah. Selanjutnya, yakni adalah kontak fisik dengan sekutu atau Belanda di berbagai daerah. Pertama adalah pertempuran di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Brigadir 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi mendarat di Surabaya. Mereka mendapat tugas dari Panglima Afni untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan interniran sekutu. Kedatangan mereka diterima dengan enggan oleh pemerintah Jawa Timur yang dipimpin oleh Gubernur Suryo. Setelah diadakan pertemuan antara wakil-wakil pemerintah RI dengan Brigjen Malabi, dihasilkan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, Inggris berjanji di antara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. Yang kedua, disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Selanjutnya, untuk yang ketiga, akan segera dibentuk kontak biru agar kerjasama dapat terlaksana sebaik-baiknya. Yang keempat, Inggris hanya akan melucuti senjata tentara Jepang. Dalam perkembangannya, pihak Inggris ternyata mengingkari janji. Pada tanggal 26 Oktober 1945, malam hari, satu peleton di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok. Penyergapan itu bertujuan membebaskan Kolonel Huyer, seorang perwira Angkatan Laut Belanda dan kawan-kawannya. Tindakan Inggris tersebut dilanjutkan keesokan harinya dengan menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Internatio, dan objek-objek vital lainnya. Pada hari yang sama, pukul 14 WIB terjadi kontak senjata pertama antara para pemuda dengan pihak Inggris.
Bentrok meluas menjadi serangan umum terhadap kedudukan Inggris di beberapa sektor. Pada tanggal 28 Oktober 1945, tank-tank Inggris berhasil dilumpuhkan. Beberapa objek vital pun dapat direbut kembali oleh para pemuda. Untuk menyelamatkan pasukan Inggris dari kehancuran, Komando Sekutu menghubungi Presiden Soekarno. Keesokan harinya pukul 11, Bung Karno bersama Jenderal Hawthorne, atasan Malabi, tiba di Surabaya. Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin segera mengadakan perundingan dengan Malabi. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan penghentian kontak senjata. Perundingan dilanjutkan malam hari yang menghasilkan kesepakatan bahwa Inggris mengakui kedaulatan RI. Untuk menghindari bentrokan senjata diatur dengan cara-cara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, TKR dan polisi Indonesia diakui oleh pihak sekutu. Yang kedua, kota Surabaya tidak dijaga tentara sekutu kecuali kem-kem tawanan dijaga tentara sekutu bersama TKR. Yang ketiga, untuk sementara waktu Tanjung Perak dijaga bersama oleh TKR, polisi, dan tentara sekutu guna menyelesaikan tugas menerima obat-obatan untuk tawanan perang. Terus yang kedua, yaitu ada pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 pasukan sekutu mendarat di Semarang. Pemerintah RI memperkenankan mereka untuk mengurus tawanan perang yang ada di penjara Ambarawa dan Magelang. Namun mereka ternyata diboncengi oleh Nica dan dipersenjatai para bekas tawanan. Akibatnya pada tanggal 26 Oktober 1945 pecahlah insiden di Magelang yang berlarut menjadi insiden antara TKR dan tentara sekutu. Insiden itu berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigjen Patel di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan ke dalam 12 pasal. Antara lain 3 pasal berikut. Yang pertama adalah sekutu tetap akan menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi tawanan perang. Yang kedua, Jalan Raya Magelang-Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. Untuk yang ketiga, sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nica dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Namun ternyata pihak sekutu ingkar janji. Kesempatan dan kelemahan dalam pasal-pasal itu dipergunakan untuk menambah jumlah pasukannya. Pada tanggal 20 November 1945, di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan pasukan sekutu. Oleh karena itu pada tanggal 21 November 1945 pasukan sekutu yang ada di Magelang ditarik ke Ambarawa. Pada hari yang sama pasukan TKR dari Divisi 5 Purwokerto di bawah pimpinan Imam Androgi melakukan serangan fajar dari arah Magelang. Pasukan ini berhasil menduduki desa Pingit dan kemudian merebut desa-desa sekitarnya. Ketika batalion Imam Androgi sedang melakukan pengejaran, datang bantuan 3 batalion dari Yogyakarta, yaitu Batalion 10 Divisi 3 pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng, sehingga musuh menjadi terkepung. Selanjutnya yang ketiga ada pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945 pasukan sekutu dipimpin Brigadir Jenderal Kelly mendarat di Sumatera Utara dengan memboncengi orang-orang Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Sehari setelah mendarat, anggota Rapwi telah mendatangi kem-kem tawanan di Pulau Brayan, Saintis, Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan berstrategi untuk membantu membebaskan para tawanan yang dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur Muhammad Hasan.
Namun pada kenyataannya para tawanan perang itu langsung dibentuk menjadi Medan Batalion KNIL sehingga memicu timbulnya konflik dengan para pemuda. Insiden pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 dari hotel di Jalan Bali, Medan. Insiden itu berawal dari tindakan seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh seorang warga setempat. Akibatnya hotel tersebut diserang oleh para pemuda. Dalam insiden tersebut jatuh korban 96 luka-luka, sebagian besar adalah orang-orang Nica. Pada tanggal 10 Oktober 1945 dibentuk TKR Sumatera Timur dipimpin oleh Ahmad Tahir. Selain TKR juga dibentuk badan-badan perjuangan lain di Sumatera Timur yang pada tanggal 15 Oktober 1945 bergabung menjadi Pemuda Republik Indonesia Sumatera Timur. Setelah partai-partai politik dibentuk pada bulan November 1945, lahir pula laskar-laskar perjuangan baru seperti PNI, membentuk Nasional Pelopor Indonesia atau NAPINDO, PKI memiliki Barisan Merah, Masyumi memiliki Hizbullah, dan Parkindo membentuk Pemuda Parkindo. Selanjutnya yang terakhir adalah Bandung Lautan Api. Pada tanggal 17 Oktober 1945, pasukan sekutu dengan dibonceng Nica memasuki kota Bandung. Mereka menuntut agar rakyat menyerahkan senjata yang diperoleh dari Jepang. Kemudian pada tanggal 21 November 1945, sekutu mengultimatum bahwa selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 wilayah Bandung bagian utara harus dikosongkan. Perintah itu ditolak oleh para pemuda Indonesia sehingga insiden dengan pasukan sekutu tidak dapat dihindari. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dilakukan perundingan dengan kesepakatan bahwa Bandung dibagi dua dengan batas jalan kereta api. Sebelah utara jalan kereta api dikuasai sekutu, sedangkan sebelah selatan dikuasai oleh pihak Indonesia. Namun karena merasa tidak aman, pada tanggal 23 Maret 1946, pasukan sekutu kembali mengeluarkan ultimatum agar seluruh kota Bandung dikosongkan. Karena merasa terancam keselamatannya, pasukan sekutu meminta bantuan pemerintah RI agar memerintahkan pengosongan kota Bandung atau mundur ke luar kota sejauh 11 km. Pemerintah RI di Jakarta kemudian memerintahkan TRI mengosongkan kota Bandung. Sebaliknya, dari markas besar TRI di Yogyakarta datang instruksi supaya kota Bandung tetap dipertahankan. Akhirnya dengan berat hati TRI dipertahankan di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Nasution bersama rakyat Bandung mematuhi perintah dari Jakarta. Namun sebelum meninggalkan kota, mereka menyerang pos-pos pasukan sekutu dan melakukan bumi hangusan kota Bandung. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 1946 dan dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Pada peristiwa itu jatuh korban Muhammad Toha yang tewas ketika meledakkan gedung Mesyu Nica. Selanjutnya yakni perjuangan melalui diplomasi menghadapi Belanda. Selain perjuangan dengan melakukan pertempuran dan sebagainya, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan dengan perjuangan melalui diplomasi atau dengan perundingan. Yang pertama ada kontak diplomasi menghadapi Belanda. Pada tanggal 1 November 1945, pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang isinya menghendaki pengakuan kedaulatan dari pihak Inggris dan pengakuan kedaulatan dari pihak Belanda. Selanjutnya, Kabinet Syahrir mengadakan kontak diplomatik dengan pihak Inggris dan Belanda. Inggris yang ingin segera menyelesaikan tugasnya di Indonesia mengirimkan utusannya sebagai duta istimewa ke Indonesia untuk menjadi penengah dalam pertikaian antara Belanda dan Indonesia. Terus selanjutnya ada reaksi terhadap strategi demokrasi. Ketika Kabinet Syahrir I jatuh dalam sidang KNIP di Solo pada bulan Februari 1946, Persatuan Perjuangan sebenarnya mengharapkan Tan Malaka ditunjuk sebagai formatur kabinet sesuai dengan mayoritas suara dalam KNIP.
Namun Presiden dan Wakil Presiden menunjuk Sultan Syahrir kembali karena kebijakan politiknya sesuai dengan garis politik Soekarno-Hatta, khususnya mengenai strategi diplomasi. Tan Malaka yang diusulkan Persatuan Perjuangan atau PP lebih memilih konfrontasi total terhadap Belanda. Pada masa pemerintahan Kabinet Syahrir II, PP terus melakukan oposisi. Oleh karena itu pemerintah mulai mencurigai kelompok Tan Malaka itu. Pada tanggal 17 Maret 1946, beberapa tokoh politik dari PP ditangkap. Pemerintah menyatakan penangkapan itu bertujuan untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Mereka yang ditangkap ialah Tan Malaka, Sukarni, Abikusno Cokrosujoso, Khairul Saleh, Muhammad Yamin, Suprapto, dan Wondoamiseno. Dengan ditangkapnya para pemimpin PP, praktis kegiatan PP lumpuh. Selanjutnya ketika ada perjanjian Linggajati, pihak Inggris sekali lagi menawarkan jasanya untuk menjadi perantara antara Indonesia dan Belanda yang bertikai. Kali ini Inggris mengutus Lord Killer untuk menjadi penengah. Sultan Syahrir yang ditunjuk menjadi formatur berhasil membentuk Kabinet Syahrir III yang dilantik pada tanggal 2 Oktober 1946. Kabinet itu melanjutkan perundingan dengan Belanda yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1946. Dalam perundingan tersebut, pihak RI dipimpin oleh Dr. Sudarsono, Jenderal Sudirman, dan Jenderal Urip Sumoharjo. Sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Profesor Schermerhorst. Perundingan kemudian dilakukan di Linggarjati, wilayah di sebelah selatan Cirebon pada tanggal 10 November 1946. Lalu hasil perundingan diumumkan pada tanggal 15 November 1946. Selanjutnya adalah Perjanjian Renville. Agresi militer satu Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 telah menimbulkan reaksi dari berbagai penjuru dunia. India dan Australia mengajukan permohonan agar masalah RI dan Belanda segera dibicarakan dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Usul itu diterima sehingga pada tanggal 31 Juli 1947 masalah Indonesia dan Belanda dimasukkan dalam sidang Dewan Keamanan. Pada tanggal 1 Agustus 1947 PBB mengeluarkan seruan kepada kedua belah pihak agar melakukan gencatan senjata dan mencari penyelesaian masalah secara damai. Untuk sementara waktu, pengawasan gencatan senjata itu dilakukan oleh Komisi Konsuler. Komisi tersebut diketuai oleh Konsultan Jenderal Amerika Dr. Walter Ford dan beranggotakan Konsul Jenderal dari Cina, Belgia, Prancis, dan Inggris. Komisi Konsuler melaporkan bahwa sesudah tanggal 4 Agustus 1947 perintah menghentikan tembakan atau tembak-menembak tidak memuaskan. Duta Keliling Indonesia Sultan Syahrir diminta oleh sidang Dewan Keamanan PBB untuk memaparkan perjuangan rakyat Indonesia dan perihal politik penjajahan Belanda. Pada kesempatan itu Sultan Syahrir meminta Dewan Keamanan untuk segera membentuk suatu badan arbitrase. Akhirnya, Dewan Keamanan PBB menyetujui usulan Amerika Serikat untuk membentuk suatu komisi jasa-jasa baik yang kemudian dikenal sebagai Komisi 3 Negara atau KTN. Selanjutnya ada lagi perjuangan diplomatik menghadapi agresi militer II Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan aksi militernya yang kudeta terhadap wilayah RI. Dalam aksi itu, Belanda berhasil menguasai ibu kota RI, yaitu Yogyakarta, serta menawan presiden dan wakil presiden. Tetapi presiden sebelumnya telah memberikan mandat kepada Menteri Syarifuddin Prawiranegara yang ketika itu berada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia
Jenderal Sudirman menyingkir ke luar kota untuk memimpin perang gerilya. Menanggapi keadaan di Indonesia tersebut, pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB segera bersidang dan mengeluarkan resolusi sebagai berikut. Untuk yang pertama, menghentikan permusuhan. Yang kedua, membebaskan presiden serta pemimpin-pemimpin RI yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948. Memerintahkan kepada KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak tanggal 19 Desember 1948. Untuk selanjutnya ada perundingan Rumroyen. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa untuk KTN diganti oleh UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Beranggotakan Australia diwakili Critchley, Belgia diwakili Hermans, dan Amerika Serikat diwakili oleh Melkor. Berkat adanya pendekatan antara pihak RI, Belanda, dan atas inisiatif dari Dewan Keamanan PBB, kembali diadakan perundingan antara RI dengan Belanda. Perundingan dilakukan di Hotel Des Indes, Jakarta, dipimpin oleh Malcolm. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum sebagai ketua dan Ali Sastromijoyo sebagai wakil ketua. Selanjutnya, dengan anggota-anggotanya dari Dr. Limena, Insinyur Juanda, Profesor Dr. Supomo, lalu Mr. Latuherheri, disertai 5 orang penasehat. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Rooyen dengan anggota-anggotanya 4 orang penasehat. Pada tanggal 17 Mei 1949 tercapai persetujuan antara pihak RI dan Belanda. Selanjutnya ada konferensi antar Indonesia pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta diadakan perundingan antara pihak RI dan BVU yang disebut Konferensi Antar Indonesia. Perundingan itu menghasilkan keputusan-keputusan antara lain bidang ketatanegaraan negara Indonesia Serikat. Yang kedua ada bidang militer. Dari kedua bidang tersebut tercipta 4 sub dari bidang ketatanegaraan negara Indonesia Serikat dan ada 4 sub dari bidang militer. Untuk selanjutnya yang terakhir ini ada konferensi meja bundar. Pada tanggal 4 Agustus 1949 delegasi Indonesia diberangkatkan untuk mengikuti KMB. Mereka terdiri atas Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Profesor Dr. Supomo, lalu Dr. Limena, Ali Sastromijoyo, Insinyur Juanda, Dr. Sukiman, Suyono Hadiwinoto, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel Simatupang, dan Sumardi, sedangkan delegasi BVO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Konferensi Meja Bundar atau KMB berlangsung pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Hasil-hasil dicapai dalam KMB antara lain sebagai berikut. 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan.
Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda serta memberikan hak konsensi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Selanjutnya kelima, RIS atau Republik Indonesia Serikat harus membayar semua utang-utang Belanda yang dibuat sejak tahun 1942. Terus selanjutnya dari Republik Indonesia Serikat atau RIS kembali ke Republik Indonesia. Pembentukan negara Republik Indonesia Serikat, negara bagian di situ ada negara Republik Indonesia yang masuk dalam negara bagian, negara Indonesia Timur juga masuk dalam negara bagian, negara Pasundan, negara Madura, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Jawa Timur. Terus yang masuk dalam ke negara satuan yang berdiri sendiri, yakni adalah Jawa Tengah, Belitung, Kalimantan Barat, daerah Banjar, Kalimantan Timur, Bangka, Riau, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara. Selanjutnya adalah faktor pendorong kembalinya ke negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya dibentuk negara kesatuan Republik Indonesia Serikat atau RIS, maka setelah itu dibubarkan kembali dan dikembalikan atau kembali ke dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Adalah faktor-faktor pendorongnya pembubaran atau penghentian negara Republik Indonesia Serikat. Yang pertama, yaitu anggota kabinet RIS pada umumnya orang-orang Republikan pendukung negara kesatuan Republik Indonesia. Hanya 2 orang yang tetap mendukung sistem federal atau serikat, yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede Agung. Oleh karena itu, opini untuk membubarkan RIS dan pembentukan negara kesatuan sangat kuat. Untuk yang kedua, ada anggapan di kalangan rakyat Indonesia bahwa pembentukan sistem federal atau RIS merupakan upaya Belanda untuk kembali memecah bangsa Indonesia. Yang ketiga, ada pembentukan RIS tidak didukung oleh ideologi yang kuat dan tanpa tujuan kenegaraan yang jelas. Untuk selanjutnya, pembentukan RIS tidak mendapatkan dukungan rakyat banyak. Yang terakhir, RIS menghadapi rongrongan dari sisa-sisa kedaulatan Belanda seperti KNIL dan KL, serta golongan yang takut kehilangan hak-haknya setelah Belanda meninggalkan Indonesia. Demikian pembahasan kita tentang sejarah Indonesia dengan bab perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Begitu banyak setelah proklamasi kemerdekaan, bukan berarti Indonesia dengan mulus-mulus saja tanpa hambatan, masih terjadi kontak-kontak senjata dengan perangnya. Perjuangan di berbagai daerah juga masih terjadi kontak fisik maupun diplomasi yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kita. Mudah-mudahan kita semua banyak belajar dari sedikit materi tersebut. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.